Nog dilaporkan telah membunuh beberapa hewan dan dinyatakan sebagai hadiah dari Yang Mulia. Sivers bertanya, siapa Yang Mulia? Nog menjawab bahwa Yang Mulia adalah keabadian, kebusukan, kesetanan, dan kehancuran. Ia mengatakan semua hal itu sambil mengoyak kepala merpati hidup-hidup. Pria petugas rumah sakit itu sangat ketakutan dan mengeluarkan tongkat untuk memukuli pasien biadab itu. Dr. Sivers berusaha menengahi situasi. Ia memberitahu Nog bahwa tak ada yang ingin menyakitinya. Nog langsung menyerang Sivers, sementara Pak petugas secara sigap memukuli Nog dengan pentungan. Ia berteriak minta bantuan, di mana lebih banyak petugas datang untuk membantu. Malam harinya, Ellen mengalami kejang lagi dan Sivers mengencangkan korset untuk menghentikan gangguan aliran darah. Frederick sibuk menahan tubuh Ellen sementara Anna menyaksikan dengan cemas. Dr. Sivers memberitahu Frederick bahwa Nog dirawat di rumah sakitnya karena menderita penyakit kegilaan yang berbahaya. Ia juga mengungkapkan bahwa Nog tak henti mengucapkan mantra yang sama seperti Ellen, yaitu dia akan datang. Sivers menyarankan agar Frederick menghubungi seorang spesialis bernama Profesor Albin Eberhard von Franz. Pria itu adalah dokter dan dosen yang pernah mengajar di Zurich, yang merupakan guru dari Dr. Sivers. Saat ini, sang profesor menetap di kota Wisberg untuk mengembangkan ide terkait alkimia, filsafat mistik, dan ilmu gaib. Profesor Franz dikeluarkan dari universitas dan ditertawakan karena obsesinya dengan ilmu gaib. Frederick termenung membayangkan kondisi Thomas yang belum pulang juga. Ternyata Thomas terbawa arus sungai sampai ke kota Bukovina. Seorang biarawati muda ortodoks sedang mengumpulkan kayu bakar ketika menemukan Thomas pingsan di tepi sungai. Thomas dibawa ke biara untuk diobati dan didoakan dengan air suci. Skema Abes yang tertua berbicara pada Thomas dalam bahasa Rumania, sementara novis yang menemukan Thomas berusaha menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dia mengatakan bahwa Orlok adalah seorang solomanar semasa hidupnya dulu di dunia. Orlok merupakan seorang penyihir hitam yang melestarikan jiwanya pada wujud iblis sehingga mayatnya tidak bisa berjalan lagi. Thomas menyadari ada bahaya besar yang hendak menyerang kota Wisberg. Para biawati mendesak Thomas untuk tetap tinggal di sana karena kejahatan Orlok tak bisa dihentikan. Benar saja, saat itu Orlok sudah berada di dalam peti untuk menuju ke kota Wisberg melalui jalur laut. Thomas bersikeras bahwa Orlok mengincar istrinya Ellen dan ia harus segera pulang. Di rumah sakit, Nog diikat di kursi karena kegilaannya semakin menjadi-jadi. Nog berteriak kencang bahwa Orlok akan segera datang untuk menyebarkan penyakit. Ia memohon agar Yang Mulia mengampuni dan menghadiahkan rahasia yang dijanjikan. Saat kapal Empusa menyeberangi Laut Hitam, Orlok beristirahat di dalam peti matinya di bawah dek. Ia berkomunikasi dengan Ellen melalui ikatan batin. Orlok menegaskan bahwa ia tidak akan lagi menjadi bayangan bagi Ellen. Daging mereka akan saling berpelukan dan menjadi satu. Orlok memanggil badai untuk mempercepat perjalanannya ke kota Wisberg. Di tempat lain, Harding dan Sivers menemui Profesor von Franz di kediamannya. Mereka masuk ke dalam ruangan yang berantakan dengan kucing-kucing liar berkeliaran di sana. Begitu melihat Sivers, Profesor sangat gembira melihat mantan muridnya itu dan jadi bersemangat lagi. Setelah melihat Frederick, Profesor dengan tepat menebak bahwa seorang wanita muda yang menumpang di rumah Frederick mengalami penyakit aneh. Karena Frederick tampak kelelahan, Profesor menjamu mereka dengan minuman. Sementara di biara Bukovina, Thomas menaiki kuda untuk pergi. Di atas kapal Empusa, Kapten Yosu diberitahu oleh asistennya ada sesuatu yang terjadi pada awak kapal mereka yang bernama Vasilvey dan Rudenko. Saat ia memeriksa mereka, asisten kapal mengatakan bahwa kapal mereka terjangkiti wabah mematikan. Awak kapal mengaku telah melihat tikus dan iblis di dek kapal. Yusou memerintahkan agar yang sakit dikarantina. Seketika itu, di Wisberg, Profesor von Franz tiba di kediaman Frederick untuk memeriksa kondisi Ellen. Ia meminta agar ikatan di tubuh Ellen segera dilepaskan saja. Begitu Ellen dilepaskan ikatannya, ia bertanya pada von Franz apakah ia dokter yang dibicarakan Sivers. Menyadari kondisi Ellen yang sangat lemah, von Franz mengatakan bahwa Ellen tidak seharusnya dikurung seperti itu.
Ia duduk di samping tempat tidur dan melihat Greta, kucing Ellen. Profesor mengelus kucing itu dan memberinya makanan. Profesor mulai bertanya tentang mantra yang sudah dirapalkan Ellen sejak kecil. Ellen membenarkan hal itu, di mana Shivers meminta Ellen untuk menjelaskannya. Ternyata Ellen mengucapkan mantra dalam kondisi setengah tidak sadar. Ia tak mengetahui apakah sedang bermimpi saat merapalkan mantra itu. Anehnya, setelah pembacaan mantra yang mendatangkan entitas tak kasat mata, Ellen mulai mengetahui berbagai hal di luar batas kemampuan manusia. Ia bahkan tahu kapan ibunya akan meninggal. Ayah menemukan Ellen menyendiri di dalam hutan dan membuat sang ayah semakin takut kepadanya. Ellen dijauhi dan dikucilkan hingga berharap mendapat kenyamanan untuk mengakhiri kesepian itu. Di saat itulah, iblis mulai menjamah tubuhnya di mana Ellen sering kejang-kejang dan epilepsi. Suatu hari, ayah menemukan Ellen tanpa busana di tempat umum. Ayah menuduh Ellen melakukan dosa hingga siksaan batin menggerogoti mental Ellen. Sampai akhirnya Ellen bertemu Thomas yang mengentaskan dari siksaan batin. Ellen memberitahu profesor jika mimpinya terlihat semakin gelap. Malam harinya Ellen dibuat tak sadarkan diri di mana Profesor Franz memeriksa tanda vitalnya. Saat memeriksa mata, ia melihat pupil mata Ellen membesar dan tak mengecil secara alami saat terpapar cahaya. Franz mengambil jarum dari tasnya dan menusuk ke lengan Ellen. Hal ini mengejutkan keluarga Frederick, di mana Anna langsung berteriak menghentikan sang profesor. Profesor Franz meyakinkan mereka bahwa Ellen tidak dapat merasakan apapun karena sedang berada di alam lain. Ia mencabut jarum dan meminta Shivers untuk membalut luka itu. Sementara Profesor Franz menuntun Ellen untuk menjelaskan siapa sosok yang akan datang itu. Ellen kembali kejang hebat dan Ellen terlihat kerasukan setan dan berbicara dengan suara mengerikan. Kondisi Ellen tak menentu membuat semua orang diam dan membisu. Profesor berusaha mengendalikan keadaan, namun Ellen berubah sikap dan merengek minta tolong. Profesor von Franz, Dr. Shiver, dan keluarga Frederick kembali ke ruang tamu. Ia menyatakan bahwa Ellen dikutuk oleh setan. Frederick terkejut dengan hal ini dan bersikap skeptis. Profesor memberitahu bahwa roh jahat telah merasuki manusia dengan insting yang lemah seperti orang histeris, anak-anak, dan orang gila. Ia memberitahu Shivers bahwa mereka harus memeriksa kondisi Nock di esok hari untuk mencari tahu hubungan antara keduanya. Naas, keluarga Frederick tidak mau percaya dengan hal goib. Sebelum pergi, ia menyarankan anak untuk duduk bersama Ellen, mengamatinya, dan melaporkan perilakunya. Profesor menegaskan jika badai yang mengerikan sudah semakin mendekat. Di atas kapal Empusa, Yuso dan asisten pertamanya melempar awak kapal yang sudah mati ke lautan. Asisten kapal mengambil kapak untuk menghabisi iblis yang bersembunyi di dalam peti. Ia yakin iblis itulah yang membawa wabah di dalam kapal. Berjalan menuju kegelapan yang menyelimuti, ia mendekati sebuah peti besar di dasar dek kapal. Setelah membukanya, ia menemukan peti itu penuh dengan tikus. Orlok menyelinap di belakang dan kapal itu mendekati kota Wisberg saat badai menerjang lautan. Sementara itu di rumah sakit, Nock jatuh ke samping dan berteriak minta tolong setelah berhari-hari tubuhnya diikat di atas kursi. Mulutnya mulai berbusa saat seorang porter bergegas masuk untuk membantu. Saat porter melepas ikatannya, Nock menyatakan bahwa Yang Mulia telah datang seketika itu. Setelah membunuh petugas rumah sakit, Nock berhasil melarikan diri. Ia berlari melalui jalan tikus sambil terus mengoceh tanpa henti. Sementara di kediaman Frederick, Ellen dengan gembira menyatakan bahwa dia sudah di sini. Ellen berlari menuruni tangga dan keluar dari rumah Frederick tak disangka. Melihat Thomas jatuh kelelahan, Ellen berlari kepadanya dengan histeris. Thomas dibawa masuk dan memberitahu bahwa Orlok mengambil liontinnya. Terdengar suara ketukan pintu dan Frederick membukanya. Polisi dan pekerja dermaga melaporkan temuan kapal karam di tepi laut. Mereka pergi ke tempat kapal Empusa yang sudah hancur dengan ratusan tikus bertebaran di dalamnya. Seorang pekerja dermaga memperingatkan bahwa itu adalah kapal pembawa wabah.
Di tempat lain, Nock berhasil menemukan peti Orlok dan membawanya ke Grunwald Manor. Begitu sampai di sana, Orlok menatap keluar jendela dan berkata bahwa Thomas masih hidup. Nock menawarkan diri untuk membunuh Thomas, tapi Orlok menjawab bahwa Thomas akan sangat berguna untuknya. Nock meminta Orlok untuk mengajarinya. Orlok memukulnya dan memerintahkan untuk diam. Orlok berkomentar bahwa fajar sudah dekat. Sebentar lagi, kota Wisberg akan dilanda penyakit mengerikan. Keesokan paginya, Ellen duduk di samping tempat tidur Thomas untuk merawat kondisi suami yang kewalahan. Ia khawatir Thomas tidak lebih baik dari yang dikatakan semua orang. Ia meminta Anna untuk memaafkan atas masalah yang menimpa. Sebagai dokter otopsi di kamar mayat rumah sakit, Sivers masih sibuk memeriksa mayat saat profesor datang padanya. Sivers menunjukkan mayat-mayat itu tidak ada darah dan lukanya dibuat oleh makhluk yang jauh lebih besar dari tikus. Von Franz memeriksa luka dan tertegun dan menuntut untuk berbicara dengan Nock. Seorang petugas datang dan memberitahu mereka bahwa Nock melarikan diri pada malam sebelumnya. Von Franz bersikeras agar Nock ditemukan karena mereka tidak berurusan dengan wabah biasa. Malam harinya, Orlok berdiri di jendela yang terbuka di loteng Grunwald Manor dan mengulurkan tangannya. Bayangannya membentang di atas Wisberg, pertanda wabah akan semakin mengganas. Di tempat lain, Ellen dan Thomas berbaring di tempat tidur bersama. Melihat Orlok dalam pikirannya, Thomas mendorong Ellen dengan kasar. Saat Anna menidurkan Clara dan Louis, mereka memohon padanya untuk tidak meninggalkan mereka di dalam kamar. Anna berusaha menegarkan hati anak-anak dan melenggang pergi keluar kamar. Anna kembali ke koridor yang gelap dengan lampu sebagai satu-satunya sumber cahaya. Merasa tidak nyaman, ia melihat sekeliling dan... Anna. Ellen meminta maaf padanya dan meminta untuk tidur bersamanya malam itu. Saat mereka berbaring tidur bersama, Anna memberitahu Ellen bahwa persahabatan mereka sangat berharga baginya. Ellen mengucapkan terima kasih atas kebaikan Anna dan memberinya liontin salib sembari meyakinkan Ellen bahwa Tuhan akan selalu menyertai mereka. Di waktu yang sama, Frederick berada di rumah Profesor Franz untuk membicarakan wabah yang terjadi. Karena Profesor masih memegang teguh pendapatnya tentang keterlibatan makhluk gaib dalam wabah itu, Frederick langsung murka dan terjadi perdebatan sengit. Karena tidak tidur selama berhari-hari dan rumah dalam keadaan kacau, Frederick menjadi tidak sabar. Profesor menyatakan bahwa beberapa hal tidak dapat dijelaskan oleh sains. Jika mereka ingin menjinakkan kegelapan, maka mereka harus mengakui keberadaannya terlebih dahulu. Profesor yakin apa yang mereka hadapi saat ini adalah pembawa wabah mayat hidup, yaitu vampir Nosferatu. Saat malam semakin larut, Ellen bangkit dari tempat tidur dan pergi membuka jendela. Ia bisa merasakan kehadiran seseorang yang ternyata Orlok sudah berdiri di sana. Mengenalinya sebagai makhluk yang muncul beberapa tahun lalu, Ellen menolak Orlok dan berkata jika ia sangat mencintai Thomas. Orlok mengatakan bahwa selama berabad-abad dirinya adalah binatang menjijikan yang terbaring di dalam lubang tanah yang paling gelap. Sampai akhirnya Ellen membaca mantra seperti seorang penyihir yang membangkitkan Orlok dari kubur. Orlok berkata jika Thomas tega menjual Ellen padanya demi sekantong emas. Orlok meminta Ellen untuk mengingat bagaimana romantisme hubungan mereka yang dulu. Ellen menjawab bahwa dia membenci Orlok. Saking marahnya, Orlok melempar Ellen ke lantai dan menyalahkan Ellen yang tak bisa setia. So you wish me to prove my enmity as well? Orlok memberi waktu 3 malam untuk Ellen menyerahkan diri secara sukarela pada dirinya. Orlok mengatakan bahwa pada malam ketiga Ellen akan menyerah padanya karena jika tidak Orlok akan membunuh Thomas. Ellen terbangun dan mendapati dirinya sendirian di tempat tidur. Saat melihat ke lantai, ia menemukan Anna menggeliat dan merintih kesakitan. Ternyata Ellen mendengar suara Orlok yang mengingatkan bahwa Ellen masih memiliki 2 malam. Keesokan paginya, rumah sakit penuh sesak karena warga membutuhkan perhatian medis. Polisi telah dikerahkan untuk menjaga ketertiban. Seorang perawat memberitahu Sivers bahwa wabah itu menyebar tidak seperti sebelumnya. Sivers mengatakan bahwa mereka tidak dapat menerima pasien lagi dan telah mendesak kota untuk dikarantina.
Perawat mengatakan bahwa tindakan itu tidak sesuai dengan ajaran Kristen karena semua warga pantas dikasihani. Sementara di kediaman Frederick, Anna sangat trauma dengan kejadian malam itu dan terbaring lemah di atas ranjang. Anna bertanya kepada Ellen tentang kegelapan yang tak tertahankan itu, tetapi Ellen yang dirundung duka tidak memiliki jawaban. Begitu mereka meninggalkan Anna, Ellen meyakinkan Frederick bahwa von Franz benar, tetapi Frederick menolak untuk mendengarnya. Ia meminta Ellen dan Thomas untuk kembali pulang ke rumah mereka sendiri demi kebaikan bersama. Dare you speak to me in that marked manner? You have never liked me. Di rumah sakit, Profesor Franz dan Siever mengunjungi sel Nock di mana mereka melihat simbol-simbol gaib yang terukir di dinding. Profesor berkata bahwa Nock bukanlah vampir, tetapi telah membuat perjanjian dengan vampir. Mereka masuk ke kantor Nock dan menggeledah. Von Franz menemukan manuskrip gaib dan sigil Orlok yang dilukis di bawah karpet lantai. Solomonare. Di tempat lain, Ellen dan Thomas kembali ke rumah mereka melalui jalan yang penuh wabah. Profesor dan Sivers kembali ke dalam kediaman Frederick dan memberitahu bahwa Nock bersekongkol dengan vampir itu. Profesor menjelaskan bahwa ia belum pernah bertemu dengan Nosferatu secara langsung. Cara untuk menghancurkan makhluk itu bisa bervariasi dari satu daerah ke daerah lain. Namun, satu hal yang sama adalah bahwa ia harus kembali ke tanah tempat ia dikubur sebelum ayam jantan pertama berkokok. Frederick yang depresi berat meminta mereka untuk segera pergi dari rumahnya sendiri. Ia berkata bahwa keluarganya akan meninggalkan Wisberg keesokan harinya. Frederick duduk bersama putri-putrinya di kamar dan saling berpelukan dengan erat. Di Hatter Residence, Ellen masih menjaga Thomas yang sakit keras. Thomas mendesak agar mereka segera meninggalkan kota. Ellen mengaku tak bisa meninggalkan Wisberg karena ada rahasia yang harus diungkap kepada Thomas. Ternyata selama ini Ellen tahu siapa sosok iblis bernama Orlok itu. Ia sudah lama mengenal Orlok yang sejak dulu menemaninya dengan kelembutan dan kesenangan. Ellen mengakui jika pada awalnya semua terasa bahagia, namun semua itu berubah menjadi siksaan yang menyeramkan. Ellen mengungkapkan bahwa Orlok telah menjadikannya kekasih saat itu dan kini kembali untuk membalas ketidaksetiaan Ellen. Orlok menguntit dalam mimpi Ellen setiap malam hingga wanita itu tahu saat Thomas menandatangani surat dari Orlok hanya untuk ditukar dengan koin emas. Tak disangka isi surat bertulisan kuno itu adalah surat perjanjian di mana Thomas bersedia menjual Ellen pada Orlok. Ellen menuduh Thomas lebih memprioritaskan kekayaan dan barang-barang material di atas cinta mereka. Tiba-tiba, Thomas panik melihat kondisi istrinya itu dan hendak pergi untuk memanggil Dr. Sivers. Ellen merengek dan merangkak seperti anak kecil, meminta Thomas untuk tidak pergi lagi. Mereka melakukan hubungan setelah Ellen meminta Thomas untuk memuaskannya seperti Orlok dulu. Gambaran darah merembes dari mulut dan kelopak mata Ellen membuat Thomas menjauh darinya. Ellen langsung kejang-kejang sebelum akhirnya menangis di pelukan Thomas. Thomas berjanji akan membunuh Orlok agar Ellen tidak akan pernah merasa sakit lagi. Sementara itu, Profesor von Franz membaca manuskrip gaib yang ditemukan di kantor Nock beberapa hari yang lalu. Ia menemukan satu cara untuk menghancurkan Nosferatu. Vampir paling berbahaya di dunia itu harus mendapatkan cinta dari seorang gadis cantik yang dengan rela mempersembahkan darahnya. Ellen harus mengakhiri aib yang ia munculkan sendiri. Gadis itu harus mempersembahkan cintanya pada Orlok secara tulus dan penuh kerelaan hati. Ellen harus berbaring dalam pelukan Orlok sampai ayam jantan pertama berkokok di pagi hari. Pengorbanan sukarelanya akan mematahkan kutukan dan membebaskan kota Wisberg dari wabah Nosferatu. Di waktu yang sama, Orlok sudah tiba di depan kediaman Frederick dan membaca mantra yang akan mencegahnya bangun. Anna terbangun oleh jeritan anak-anak dan berusaha membangunkan Frederick. Karena suaminya tak mau bangun, Anna bergegas lari ke kamar anaknya dan Orlok membunuh Clara dan Louis. Monster itu membuang jasad tak bernyawa anak-anak ke lantai untuk mendekati Anna yang lumpuh karena ketakutan. Keesokan paginya, Anna, Clara, dan Louis dimakamkan. Frederick hancur karena kehilangan seluruh keluarganya.
Ellen, Thomas, Sivers, dan Profesor hanya bisa mengamati dari kejauhan. Frederick melihat kedatangan sang profesor dan dengan marah mengusirnya pergi. Thomas menunjukkan bekas gigitan di dadanya untuk membuktikan kebenaran klaim sang profesor pada Frederick. Setelah tenang, mereka semua pergi dengan kereta sembari mendengar cerita Thomas saat pergi ke kastil Orlok sampai akhirnya diselamatkan oleh biarawati Bovina. Mereka membuat rencana untuk bertemu di rumah Frederick malam itu juga untuk memusnahkan jasad Orlok. Mereka akan pergi ke mansion Grunwald Manor dan menghancurkan sarkofagus Orlok. Ellen meminta ikut dengan mereka, tapi Thomas menolak. Thomas bersumpah akan menusukkan pasak besi ke jantung Orlok seperti apa yang dilakukan orang-orang Gypsy. Begitu mereka sampai di rumah, Ellen meminta profesor untuk mengantar sampai depan pintu. Ellen mengaku pada profesor tentang semua yang ia ketahui. Ketertarikan Orlok padanya sangat kuat dan mengerikan hingga membuat Ellen ketakutan. Profesor mendesak Ellen untuk mendengar nasihatnya. Ia takut rencana Thomas terkait pasak besi itu tidak bisa menghancurkan Orlok. Ia meminta kesediaan Ellen untuk menebus semua perbuatannya sendiri. Thomas memanggil Ellen agar mereka bisa bergegas masuk rumah. Profesor menasihati Ellen jika di masa lalu mungkin Ellen adalah pendeta yang hebat, namun di masa modern saat ini Ellen harus menyelamatkan banyak orang. Ellen menangis begitu sang profesor melenggang pergi. Profesor berjanji akan melindungi Thomas dalam perburuan palsu mereka malam nanti. Ellen masuk ke dalam rumah dan melihat peti mati diangkut di sepanjang jalan. Thomas mendekatinya dan berjanji tidak akan kembali pulang sampai berhasil memusnahkan Orlok. Mereka berciuman di mana Ellen mengantar suaminya pergi. Thomas, Sivers, dan Von Franz pergi ke kediaman Frederick untuk menjalankan misi besar itu. Pelayan Hartman berkata jika Tuan Frederick telah pergi. Mereka mencari keberadaan pria itu dan turun ke jalan sambil memanggilnya. Ternyata Frederick berada di makam keluarga untuk mengenang Clara dan Louis. Ia bersimpuh di atas peti mati Anna dengan pipi penuh bisul dan darah menetes di mulutnya. Tampaknya Frederick sudah tertular wabah mengerikan juga setelah apa yang terjadi di rumahnya. Sambil mendorong tutup peti mati, ia memeluk mayat istrinya dan menciumnya. Saat mereka menemukan Frederick, pria itu sudah tergeletak mati di atas jasad Anna. Thomas tak tahan lagi dan mendesak untuk segera pergi ke Grunwald Manor. Mereka menaiki perahu, menyusuri kanal, menuju ke Grunwald Manor, sementara Orlok melihat keluar loteng dengan mata putihnya. Ellen mengurai rambutnya sembari membuka jendela untuk menyambut kedatangan sang mantan kekasih yang belum move on dan seperti iblis. Orlok menegaskan jika malam itu adalah malam ketiga di mana ia hendak menagih janji. Ellen berkomunikasi secara telepati kepada Orlok meminta untuk datang sendiri karena dirinya sudah siap. Di waktu yang sama, Thomas, Sivers, dan Von Franz sudah tiba di Grunwald Manor dan menuju ke kapel belakang yang dipenuhi tikus. Melihat sarkofagus di sana, mereka menggunakan obor untuk mengusir tikus itu. Setelah membuka peti sarkofag itu, Thomas menancap pasak besi ke tubuh seseorang di dalamnya. Ternyata bukan Orlok yang ada di sana, melainkan atasan Thomas sendiri, Pak Hernok. Pria tua itu menyerahkan jiwanya pada Orlok berharap menjadi pangeran tikus yang abadi. Orlok melanggar janji itu karena ia hanya peduli dengan pengantinnya yang cantik. Thomas menyadari jika Orlok sudah pergi menemui Ellen. Von mendesak mereka untuk membakar semua tikus pembawa wabah di sana. Saat Thomas hendak pergi menyusul Ellen, Profesor berusaha menghalanginya. Ia berkata bahwa Ellen sendiri yang menginginkan Orlok untuk datang padanya. Thomas dan Dr. Sivers bergegas keluar dari kapel saat Profesor sibuk membakar tikus-tikus di sana. Profesor berteriak jika Thomas pulang, semua jadi sia-sia karena takdir tetap tak bisa dihindari. Ellen sudah mengikatkan diri dengan kekuatan gelap di mana monster penghisap darah itu akan menebus ketidaksetiaannya. Sementara itu, Ellen sudah mengenakan gaun pengantin dan melihat Grunwald Manor sudah terbakar dari kejauhan. Orlok memasuki rumah Ellen dan menaiki tangga. Dengan menggunakan sihir, monster itu membuka pintu kamar tidur. Ia bertanya apakah Ellen menerimanya atas kemauannya sendiri. Ellen menjawab bahwa ia sudah menerima Orlok dan menyatakan bahwa perjanjian itu telah ditepati kembali. Orlok berkata roh dan daging mereka akan menjadi satu karena Ellen adalah miliknya seutuhnya. Ia memasuki kamar, meletakkan tangannya yang bercakar di sisi wajah Ellen. Mereka berciuman sembari menanggalkan pakaian.
Orlok menancapkan giginya di dada Ellen untuk menguras darahnya. Saat matahari mulai terbit, Thomas dan Dr. Silver masih dalam perjalanan menuju ke rumah Ellen. Sementara itu, Orlok meminum darah Ellen sampai tak menyadari jika matahari sudah terbit. Ellen menahan kepala Orlok dan memaksa monster itu untuk lanjut minum darah. Karena tidak dapat menahan diri, Orlok kembali menghisap darah Ellen sampai sinar matahari mengerus tubuhnya. Ellen memeluk Orlok saat monster itu berteriak kesakitan. Matanya memutih dan darah mengalir dari lubang tubuhnya. Orlok mati di atas tubuh Ellen hingga jasadnya hancur tak bersisa. Thomas dan Dr. Silvers baru tiba saat semua sudah terlambat. Orlok terbaring tak bergerak di atas mayat Ellen yang kehabisan darah. Thomas berlutut di samping tempat tidur dan memegang tangan istrinya. Ellen masih bisa menatapnya sebelum meninggal. Thomas menutup mata istrinya sembari meratapi keadaan. Profesor Von Franz menyusul ke rumah itu untuk meminta pada Thomas agar memaafkan kesalahan mereka. Profesor menyebarkan bunga lilac di atas tempat tidur Ellen. Ia membacakan teks dari manuskrip gaib bahwa gadis cantik itu telah mempersembahkan cinta pada binatang buas dan berbaring bersama dalam pelukan erat sampai ayam jantan pertama berkokok. Pengorbanan itu mematahkan kutukan dan membebaskan mereka dari wabah Nosferatu. Profesor menggendong Greta dalam pelukan sembari menatap matahari terbit dan film pun berakhir. Naskah yang ditulis oleh Eggers menampilkan dialog naturalistik yang membuat film ini lebih mudah diakses oleh penonton modern. Meski demikian, berbagai kritikus film merasa bahwa film ini kurang menggali emosi dan narasi secara mendalam sehingga kehilangan energi yang menggelisahkan seperti dalam karya-karya Eggers sebelumnya. Film ini adalah interpretasi modern yang menghormati sumber aslinya dengan visual yang memukau dan penampilan akting yang solid. Meskipun ada beberapa kekurangan dalam penggalian emosi dan narasi yang sulit dimengerti, film ini tetap tontonan wajib bagi para penggemar horor gotik. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.